Bai Zaiming, mengapa barang tidak berguna milikmu lagi? Untuk mengejarku, kau benar-benar hantu yang gigih. Sun Fu, manajer hotel. Biar ku beritahu, kita sudah putus. Kalimat itu, seharusnya aku yang mengatakannya padamu. Kenapa kau ada di mana-mana? Kau hanyalah budak gaji yang bau. Dari mana kau mendapatkan aset puluhan miliar? Kurasa, kau hanya tidak tahu. Mendengar dari suatu tempat, nama manajer Bang Jujo, dan menyewa aktor untuk menipu orang. Xiao Qian, apakah kau kerasukan? Bisakah kau luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit dan memeriksa kecerdasanmu? Kau, Sayang, apakah ini yang kau sebutkan sebelumnya? Di atasnya, tidak sampai 200 yuan. Mantan pacarmu si hantu miskin itu. tepat sekali. Sayang, orang ini miskin dan tidak punya ambisi, dan terus-menerus menggangguku. Sebelumnya hanya untuk menyelamatkan muka, dia bahkan menyewa aktor untuk... Saya, pacar barumu. Bagaimana dengan Xiao Wenhai? Diam. Zhao Wenhai apa? Tuan Muda Sun adalah pacarku. Tuan Muda Sun, jangan dengarkan omong kosongnya. Mengenai aku dan orang itu, kami hanyalah teman biasa. Aku tidak menyangka. Kau bahkan punya bakat berbohong tanpa berkedip. Kau sampah mati. Aku memperingatkanmu. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Dan Xiao Qian sebelumnya. Tapi Xiao Qian adalah pacarku sekarang. Aku memintamu untuk E-nya sekarang juga. Aku datang ke sini untuk makan. Kenapa kau peduli di mana aku berada? Aku khawatir kau si gembel ini. Bahkan tidak tahu bahwa aku adalah manajer hotel ini kan. Apa kau percaya? Aku bisa mengusirmu hanya dengan satu kata. Xiao Qian, bagaimana seleramu bisa menurun begitu drastis? Bagaimana kau bisa berakhir dengan seorang manajer lobi sebagai pacarmu? Apa yang kau tahu? Tempat ini, Hotel Fu Hai Yun Tian. Salah satu dari 10 hotel top dunia. Satu kali makan di sini, biayanya setidaknya 100.000 sebagai permulaan. Mampukah sampah sepertimu membayar? Semahal itu. Gembel sepertimu yang belum pernah melihat dunia. Apa kau bahkan pantas duduk di sini? Keluar segera. Kakak Dong seharusnya tidak perlu mengeluarkan uang. Pecundang tak berguna. Aku perintahkanmu sebagai manajer. Keluar segera. Bagaimana jika aku menolak? Jangan salahkan aku usir kau. Keamanan. Keributan apa ini? Apa yang terjadi? Wu Qiang, direktur hotel. Ketua Wu. Seseorang datang ke hotel buat masalah. Aku baru saja akan mengusirnya. Kau ini siapa? Berani-beraninya membuat masalah di hotel Fu Hai Yun Tianku. Aku hanya datang ke sini untuk makan. Bagaimana itu bisa menimbulkan masalah? Pecundang tak berguna. Kau pikir kau bisa makan di sini? Apa kau bahkan mampu membayar satu hidangan di sini? Lihat ini. Ini adalah kualitas manajer lobimu. Beraninya kau berbicara seperti itu? Apa kau lupa prosedur dari pelatihan orientasimu? Tuan, saya minta maaf atas perilakunya. Namun, hotel kami memang memiliki langkah verifikasi keuangan. Anda perlu memverifikasi dana Anda terlebih dahulu sebelum Anda bisa bersantap di sini. Bagaimana jika aku menolak? Saya harus minta Anda pergi. Bagaimana jika aku membeli hotel ini? Beli lagi. Tuan, hotel Fu Hai Yun Tian kami akan berharga setidaknya 5 miliar. Apa kau pikir aku tidak mampu membelinya? Meskipun saya tidak bermaksud meremehkan Anda, itulah yang sebenarnya saya pikirkan. Baiklah, kalian semua tunggu. Halo manajer Lee. Aku ingin membeli tempat yang bernama Hotel Fu Hai Yun Tian. Oke. Kau urus itu. Manajer Lee ini cukup efisien dalam menangani sesuatu. Kenapa kau pura-pura jadi orang penting di sini? Anda pikir menelepon sudah cukup untuk membeli hotel? Jika begitu, kalau saya menelepon, bisakah saya menjadi orang terkaya di dunia? Bai Zaiming, tanpaku kau bukan apa-apa. Aku tidak menyangka. Hanya untuk menyelamatkan muka. Kau bilang bohong menyedihkan. Kau benar-benar mengecewakanku. Tuan, jangan bercanda soal ini. Ketua. Apel. Saham hotel kita telah sepenuhnya diakuisisi oleh seseorang. Ketua. Nama orang yang mengakuisisi hotel kita, apa itu? Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Aku. Bai Siming. Apel. Sekarang aku bisa makan di hotel ini kan? Ya. Sekarang semua lokasi Fu Hai Yun Tian di seluruh negeri
adalah properti Anda. Anda bisa makan dimanapun Anda ingin makan. Bagaimanapun Anda ingin makan. Begitulah cara Anda makan. Tidak, Guru. Waktuku terlalu sempit. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu aku akan menyerahkan manajemen hotel ini padamu. Apa maksudmu? Apa? Kau tidak mau? Saya mau. Tuan Bai jangan-jangan. Ketua Bai, serahkan masalah ini kepada saya. Saya pasti akan memuaskan Anda. Mari mulai dengan staf internal, manajemen hotel. Hotel sediakan makanan, minuman, akomodasi The film perjalanan. was translated Siapapun and bisa masuk. narrated by M Media. Adapun mereka yang meremehkan orang lain, kau urus sendiri. Saya mengerti. Sun Fu Anda dipecat. Direktur Wu. Jangan panggil saya Direktur Wu. Tuan Bai, baru saja mengakuisisi semua saham Fu Hai Yuntian saya. Dia sekarang adalah ketua Fu Hai Yuntian. Tuan Bai. Direktur Bai. Tuan Besar Bai. Saya mohon pada Anda. Saya yang meremehkan orang lain barusan. Saya mohon maafkan kesalahan orang kecil ini. Biarkan saya pergi. Aku punya tamu yang sangat penting sebentar lagi. Ketika hidangan disajikan nanti, pastikan hidangannya disiapkan dengan baik. Mengerti Ketua Bai? Tidak. Jangan panggil aku Ketua Bai, itu terlalu formal. Aku tidak terbiasa. Panggil saja aku Tuan Bai. Ketua Bai. Sun Fu, semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Tuan Bai akan segera makan. Jangan ganggu Tuan Bai. Segera inya. Tidak. Itu semua dia. Itu semua si celaka ini. Dia yang menginstruksikan saya untuk menargetkan Tuan Bai. Omong kosong. Zaiming, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya mencoba mengujimu. Orang celaka. Kalian berdua tunggu saja aku. Zaiming, aku tahu kau masih mencintaiku. Aku putus denganmu sebelumnya. Untuk melihat perasaanmu yang sebenarnya. Aku salah, mari kita berbaikan, oke? Tidak. Kamu cepat lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kita punya sejarah bersama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau tega putus denganku? Zaiming, lepaskan Besi Ming. Kak Dong, kamu sudah di sini. Aku sekarang pacar Besi Ming. Tolong hargai dirimu sendiri. Tidak mungkin, Zaiming. Kau sengaja mengujiku. Kau berbohong padaku, kan? Tidak, aku tidak. Dia memang pacarku. Bukankah kamu sendiri yang meremehkan? Penampilan miskinnya bilang, dia tak pantas untukmu. Dan kemudian meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Dan bahkan mencari orang untuk mengejeknya. Apakah kamu menyesal sekarang? Sudah terlambat, tidak aku. Aku akan makan sekarang. Antar personel tak berkepentingan keluar. Jangan ganggu aku dan pacarku saat kami makan. Mengerti? Zaiming, Cepat pergi. aku. Cepat pergi. Zaiming, Pergi cepat. Kak Dong, aku. Aku hanya membantumu keluar dari situasi sulit. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Ya, sama sekali tidak ada. Jangan salah paham. Tuan Bai mau hidangan disajikan. Ya. Cepat sajikan makanannya. Kak Dong sudah lelah sepanjang hari. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya kelaparan lagi. Mengerti? Ya, aku senang hari ini. Pesan apapun yang kamu mau, aku yang traktir. The film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Direktur Wu benar pembayaran. Mengenai konsumsi Anda dan Tuan Bai sudah membayar tagihan. Bocah, aku yang bayar tagihan. Benar, Tuan Bai. Sebuah kamar sudah disiapkan di lantai atas. Ini adalah standar tertinggi suite kepresidenan hotel kami. Apakah Anda ingin memeriksanya? Mengambil kamar. Siapa yang mau mengambil kamar dengannya? Bocah ini. Aku belum siap. Dia bahkan belum bicara denganku. Kak Dong, ada apa? Tuan Bai, suite kepresidenan sudah disiapkan. Bagaimana kalau saya mengantar kalian berdua naik duluan? Kamarnya sudah siap. Sejak kapan? Tunggu sebentar. Kamu memesan kamar untuk kita berdua. Aku tidak bermaksud begitu. Kak Dong, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak. Mungkinkah Tuan Bai tidak suka suite kepresidenan karena terlalu mewah? Mengingat pakaian Tuan Bai, dia mungkin bukan tipe orang yang boros atau mewah. Saya mengerti. Saya lihat Tuan Bai menjadi boros.
Memang salah saya. Kemauan apa yang kamu bicarakan? Saya mengerti. Kalau begitu Tuan Bai, saya akan menyediakan untuk kalian berdua. Kamar standar saja. Mohon yakinlah, tanpa izin saya, sama sekali tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kalian berdua. Aku tidak. Aku tidak berpikir seperti itu. Kak Dong. Kamu mau kemana? Ketua Bai, Kak Dong, kamu mau kemana? Ada begitu banyak orang di sini. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku yang merasa malu. Gadis itu berkulit tipis tahu. saya mengerti semuanya. Ini kartu kamar untuk kalian berdua. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua lebih jauh. Saya berharap kalian berdua menikmati masa tinggal yang menyenangkan. Kak Dong, aku. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat buka pintunya, aku kedinginan. The film was translated and narrated by M Media. Aku peringatkan kamu. Aku hanya tidak ingin orang lain menertawakanku, makanya aku datang bersamamu. Jangan berpikir macam-macam. Aku tidak akan terlalu memikirkannya. Aku ragu kamu berani berpikir macam-macam. Aku mau mandi. Jangan mengintip. Sungguh aku ini binatang. Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku sekamar dengan Kak Dong? Aku tidak pernah mengatakan itu. Mungkinkah Wook yang salah paham? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Biarkan saja mengalir apa adanya. Bagaimana aku biarkan begitu saja? Haruskah aku nyatakan perasaan ke Kak Dong? Lalu, bagaimana jika dia menganggapku sebagai bajingan? Kak Dong 1 tahun lebih tua dariku. Dan dia sangat cantik. Bentuk tubuhnya juga bagus. Jika dia adalah pacarku. Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Bai Siming, apa kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu punya sedikit uang, Kak Dong akan jatuh cinta padamu? Apa yang kamu lihat? Kak Dong, kamu terlalu cantik. Tidak, kamu terlalu memukau, tidak. Kak Dong, aku tidak bermaksud seperti itu. Pandai bicara. Kamu sudah berjalan sepanjang hari. Kamu tidak mau mandi. Aku akan pergi mandi sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Kak Dong, aku tidak bermaksud seperti itu. Ini. Apa yang menusukku? Kak Dong, aku tidak sengaja melakukannya. Kak Dong. Kamu sangat cantik. Apa yang ingin kamu katakan? Kak Dong. Maukah kamu menjadi pacarku? Siapa yang mau jadi pacarmu? Kak Dong, aku minta maaf. Aku terlalu terburu-buru. Aku seharusnya tidak sekurang ajar ini. Kak Dong, apa yang kamu lakukan? Kamu bangun sekarang. Bukankah aku akan ketahuan? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Tidak. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab padaku. Apa maksudmu? Kau tak suka aku karena lebih tua? Atau kamu berencana mencari pacar mudamu itu? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak menyangka. Dasar bodoh. Apa yang mungkin kamu harapkan? Aku tidak peduli. Pokoknya kamu sudah melihatnya. Dan aku membiarkanmu melihatnya 2 kali. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Jangan khawatir, Kak Dong.
Aku akan tanggung jawab atasmu sampai akhir. Begitu baru benar. Kalau begitu bisakah kita sekarang? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Kalau begitu, apakah kita sekarang punya pacar tidak? Kalau begitu kita. Tidak mungkin. Aku belum siap sama sekali belum. Ya sepertinya tidak. Seperti itu juga kan. Kalau begitu nanti, saat kamu bangun, kamu tidak boleh bertingkah seperti orang mesum. Jangan punya pikiran tidak pantas tentangku. Jangan khawatir Dongbing. Apa kamu belum mengenalku The sekarang? film was translated Kalau begitu bersikaplah and lembut narrated saat kamu by bangun. M-Media. Ada apa Dongbing? Kamu bilang kamu bukan mesum. Yah Dongbing. Aku tidak bermaksud. Berhenti bicara. Dongbing. Kalau begitu aku akan mandi dulu. Aku tidak menyangka Kak Dong benar-benar akan menjadi pacarku. Apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat terlalu cantik. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu menyebalkan. Tadi malam, kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Berani-beraninya kamu. Siapa itu? Tuan Bai, seseorang mencari Anda. Siapa yang mencariku? Tuan Bai, apakah Anda puas tadi malam? Puas dengan apa? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tuan Bai, saya mengerti. Jangan khawatir, saya sama sekali tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu tidak mengerti apa-apa. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Siapa sebenarnya yang datang menemuiku? Saya juga tidak yakin. Mereka minta bertemu Anda dengan sebut nama. Mereka juga bilang mereka kenal orang tua Anda. Kenal orang tuaku. Baiklah, suruh mereka menunggu. Aku akan turun sebentar lagi. Baiklah. Tuan Bai. Kekasih Anda. Dia sedang merasa tidak enak badan. Tolong jangan ganggu dia. Saya mengerti Tuan Bai. Kamu tidak mengerti apa-apa. Berhenti bicara. Di mana orang-orang yang mencariku? Silakan lewat sini. Lewat sini. Seng Duohai. Dan kamu siapa? Anda tidak mengenal saya kan? Nama saya Seng Duohai. Ayah Anda mengenal saya? Ayahku. Kenal ayahku. Mungkinkah orang tua ini dikirim oleh keluargaku? Mengeluh bahwa aku telah menghabiskan uang secara boros dan datang ke sini untuk memperingatkanku. Itu masuk akal. Baru beberapa hari, dan aku sudah menghabiskan ratusan juta. Ibuku, wajar jika mereka berpikir seperti ini. Karena Anda dan ayahku saling mengenal, maka aku harus memanggilmu Kakek Xiang. Tidak buruk, tidak buruk. Anda anak muda benar-benar mengerti. Kerendahan hati dan kesopanan. Tidak buruk. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Itu adalah kebajikan tradisional Tiongkok. Namun Kakek Xiang, untuk apa Anda membutuhkanku? Awalnya, saya hanya ingin datang dan bertemu dengan Anda. Untuk melihat putra The tuan muda film Bayan was seperti apa. translated Sebenarnya, and narrated by M-Media. sekarang setelah saya bertemu dengan Anda memang luar biasa, rendah hati dan sopan. Anda adalah bakat yang menjanjikan. Jadi, saya mendapat dorongan mendadak. Dan saya ingin mendiskusikan kolaborasi dengan Anda. Kolaborasi macam apa? Saya ingin mengundang Anda untuk bekerja di grup ini. Grup Tianqi. Kakek Xiang, tolong jangan bercanda denganku. Anda tidak tahu situasiku. Dengan latar belakang keluargaku, bagaimana mungkin aku perlu bekerja? Lihatlah Anda dan ayah Anda. Benar-benar terlihat seperti diukir, dari cetakan yang sama, bahkan reaksi Anda sangat mirip. Jangan khawatir, karena Anda memanggil saya Kakek Xian. Saya tidak akan menyakiti Anda. Silakan hati-hati di jalan keluar. Apakah ayahku juga bekerja di sini? Grup Tianqi.
Mari silakan duduk. Terima kasih. Direktur, silakan beristirahat di sini sebentar. Serahkan prosedur orientasi padaku. Dan itu akan selesai. Direktur, Anda pasti salah. Aku oleh kakek Xieng direkomendasikan untuk mengurus orientasi. Apakah Anda merujuk pada Tuan Zhang Guohai? Kalau begitu tidak salah lagi. Tunggu. Tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa menjadi direktur? Wusong Manager Grup Tianqi. Anda adalah Bai Siming, orang baru itu. Halo, Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan punya hak untuk berjabat tangan denganku? orang macam apa itu? Sama sekali tidak sopan. Aku bicara padamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada seseorang yang kurang didikan. Bajingan. Beraninya kamu menghinaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku adalah manajer grup Tianqi. Saya kira wakil manajer yang baru akan menjadi seseorang yang penting. Ternyata hanya bocah bau seperti ini. Biar ku beritahu sesuatu. Grup Tianqi bukanlah tempat untukmu. Cepatlah. Kembali ke rumah dan minum susumu. Kau kira aku pergi karena kau suruh? Kau hanyalah seorang direktur. Hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Kamu belum mulai kerjakan. The film was translated and Aku pakai narrated wewenangku by sebagai M manajer Media. untuk memerintahkanmu untuk segera keluar. Bagaimana jika aku tidak mau? Apakah kamu punya hak untuk memilih? Di Tianqi, jika kamu seekor naga, kamu harus melingkar untukku. Jika kamu seekor harimau, kamu harus berjongkok untukku. Aku tidak peduli keluarga macam apa yang mendukungmu. Kau percaya satu kata dariku. Aku bisa membuatmu berlutut dan bersujud. Apakah grup ini menghasilkan banyak uang? Uang. Di Tianqi itu tidak berbeda dengan kertas bekas. Setiap karyawan di Tianqi, puluhan miliar atau ratusan miliar dana. Hanyalah masalah satu kata. Bagaimana? Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut, maka berlututlah dan berikan aku 3 sujud keras. Katakan kakek aku salah. Mungkin. Jika aku senang, aku akan mengampunimu. Jika kau tidak menyambutku, aku bisa pergi. Mengapa kau mempermalukanku? Jadi kenapa jika aku menghinamu? Bodoh tak berguna. Biar ku beritahu. Sekretaris Kol, mengapa Anda datang sendiri? Tongfan Sekretaris Seng Guohai. Bai Siming, Tetua Xiang suruh aku bawa kau selesaikan orientasi. Sekretaris Kon, aku tidak salah dengarkan. Anda membawa anak ini untuk menyelesaikan orientasi. Bai Siming adalah cucu angkat Tetua Xiang. Aku membawanya untuk menyelesaikan orientasi. Apakah ada masalah? Tetua Xiang, cucu angkat. Ada apa dengannya? Dia baru saja mencoba menyuruhku pergi. Dia bilang, kalau aku tak pergi, aku harus bayar. Benarkah? Bai Siming oleh Tetua Xiang diundang secara pribadi. Kamu berani memperlakukannya seperti ini. Kamu pasti bosan hidup. Paman kedua. Wu Yubian. Wakil manajer barumu itu, apakah dia tersesat? Bukankah Anda berjanji padaku bahwa aku akan mendapatkan posisi wakil manajer ini? Baiklah. Sebagai manajer Tianqi, kamu harus pikir untuk kontribusi ke grup. Jangan salah gunakan kuasa demi untung pribadi. Sekretaris Kon, saya salah, tolong ampuni saya. Beri saya satu kesempatan. Ya. Bai Siming, tidak. Manajer Bai. Saya buta barusan. Tidak tahu kehebatan Anda? Biarkan saya lolos kali ini saja. Mengapa aku harus membantumu? Kurang ajar. Siapa suruh kau bicara begitu ke pamanku? Kau percaya satu kata dari pamanku? Dia bisa membuatmu keluar dari Tianqi. Sungguh wewenang yang besar yang Anda miliki. Diam. Apakah kamu ingin aku mati? Paman kedua, mengapa Anda memukulku? Anda adalah manajer Tianqi. Sampah macam ini. Dia bisa Anda isir kapan saja kan? Manajer Wu. Kau benar-benar menemukan keponakan yang luar biasa. Wuson, cepat kemasi barang-barangmu. Dan Nya, Kau siapa? Paman keduaku adalah manajer di sini.
Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhnya minggir? Hak apa? Pergi tanyakan pada paman keduamu sendiri. Aku memukulmu. Paman kedua. Paman kedua ada apa? Paman kedua. Paman kedua ada apa? Kamu cari masalah tanggung akibatnya. Biasakan diri dulu dengan lingkungan kerja. Kalau ada pertanyaan hubungi aku kapan saja. Baiklah. Terima kasih Paman Kong. Tolong sampaikan juga salamku kepada kakek Xiang. Baik. Halo Ibu. Zaiming. Apakah tetua Zhang mencarimu? Kakek Xiang. Memang dia mengenal orang tuaku. Aku baru mulai bekerja. Dan ibu sudah mendapat kabar. Itu benar. Kakek Xiang memang mengatur pekerjaan untukku. Anda bilang aku sudah punya aset ratusan miliar. Mengapa aku masih perlu pergi bekerja? Bei Zaiming, jangan bicara omong kosong. Apa kau tahu berapa banyak orang di luar sana yang memiliki aset triliunan? Bahkan tidak bisa masuk ke Tianqi. Jika bukan karena tetua Zhang menghargai ayahmu, bahkan bertemu tetua Zhang akan menjadi kemewahan. Ibu, siapa sebenarnya kakek Xiang ini? Yang harus kau ketahui, Anda pasti akan tahu. Ingat, jangan pelit. Anda harus memanfaatkan dengan baik koneksi yang Anda miliki. Dengan rekan-rekan Anda di grup, pastikan untuk membina hubungan yang baik. Baiklah Ibu. Halo. Ibu ingin aku membangun hubungan baik dengan rekan-rekan kerjaku. Tapi kenapa? Mengapa semua orang bertingkah seperti tukang teka-teki? Lupakan saja. Bagaimanapun ibu tidak akan menyakitiku. Aku akan menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Manajer Bai. Chow Yun. Apa yang sedang kau lakukan? Manajer Bai, Sekretaris Kung menginstruksikan bahwa saya harus menjadi sekretaris Anda. Tidak perlu. Aku baru saja bergabung dengan grup. Aku bahkan belum bertemu semua orang. Aku belum butuh sekretaris. Manajer Bai Anda, apakah Anda keberatan dengan saya? Saya janji tidak akan menghambat Anda. Tidak, Anda salah paham. Sebenarnya aku. Manajer Bai, Sekretaris Kung secara spesifik menginstruksikan bahwa jika Anda menolak saya harus mengundurkan diri dari grup. Sekretaris Kong. Bagaimana dia bisa begitu berlebihan? Kalau begitu kau bisa mengikutiku untuk saat ini. Terima kasih Manajer Bai. Kau tidak perlu terlalu formal. Memanggilku Manajer Bai agak canggung. Kalau begitu tolong bantu aku memberitahu rekan-rekan kerja lainnya. Bilang ke mereka aku baru di sini. Aku mau undang semua orang ke hotel. Fu Haiyun Tian makan malam traktiranku. Mengerti Manajer Bai. Saya akan segera pergi. Apa yang sedang terjadi? Aku baru bergabung dengan grup dan sudah punya sekretaris. Apakah rekan-rekan kerjaku akan berpikir aku bersikap sombong? Lupakan saja, bagaimanapun itu adalah pengaturan sekretaris Kong. Dia yang akan menanggung semua kesalahan. Halo Manajer Wu. Malam ini, aku akan mentraktir rekan-rekan kerjaku makan. Tolong atur itu untukku. Baiklah. Tuan Bai, Janji makan malam hari ini sangat penting. Apakah Anda sudah siap? Ada apa? Apa yang terjadi? di luar panas, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Tuan Bai, silakan lihat. Awalnya, saya sudah menyiapkan untuk Anda ruang pribadi terbaik kami. Tetapi Tuan Muda Jia tiba-tiba muncul dan menempati ruang pribadi kami. Tidakkah kau memberitahunya bahwa kamar pribadi ini sudah dipesan? Tuan Bai, keluarga Jia adalah salah satu dari 4 keluarga besar Tiancheng. Bahkan di pusat Jishou, keluarga Jia, mereka kekuatan yang hantak kaki, dapat mengguncang Tiancheng. Kami Fu Haiyun Tian tidak mampu menyinggung mereka. Jadi kenapa? 4 keluarga besar Tiancheng. Apakah itu berarti mereka bisa bertindak tidak masuk akal? Mereka bisa ambil kamar yang kupesan. Tuan Bai, tolong jaga ucapan Anda. Ada apa kita yang benar? Apa yang kita takutkan? Terlalu banyak orang mata telinga di sini. Cepat. Tidak.
Kita yang benar apa yang kita takutkan. Panggil dia kemari untukku. Aku ingin berunding dengannya. Sungguh kesombongan. Aku ingin melihat. Jia Wentian, tuan muda keluarga Jia. The film Siapa was si kecil tak translated berpisau, and tidak tahu narrated diri. by M Media. Yang berani beradu argumen denganku. Tuan muda Jia orang di sini adalah Ketua Fu Hai Yun Tian kami. Dia ingin berkenalan dengan Anda. Dari mana datangnya makhluk kotor ini? Tanya. Kamu baik-baik saja. Kamu pasti tuan muda Jia. Kenapa kamu memukulnya? Kamu terlalu tidak masuk akal. Dia ingin aku bersikap masuk akal. Dari mana datangnya bocah liar ini? Berani-beraninya beradu argumen denganku. Di Jiushu perkataanku adalah hukum. Mengerti? Kamu sangat sombong. Apa jika kau tidak setuju, tahan saja. Hotel Fu Hai Yun Tian adalah properti milikku. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Dasar bocah nakalmu. Aku datang ke hotelmu. Sudah memberimu muka. Sekarang kau menyuruhku pergi. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa membuat hotelmu bangkrut? Aku tidak percaya. Halo, sekarang juga segera. Buat semua. Fu Hai Yun Tian di Jushan menghilang. Ingat, menghilang mengerti. Aku akan menunggumu datang memohon padaku. Manajer Bai. Mengapa Anda berada di pintu masuk hotel? Gao Chengyu. Menyambut kami. Direktur Gao begini. Bukankah awalnya kita sudah membuat janji untuk janji makan malam? Tapi ada beberapa perubahan yang terjadi. Aku khawatir kita tidak akan bisa makan malam ini. Apa yang terjadi? Orang ini mengaku sebagai tuan muda keluarga Jia di Tiancheng. Dia tidak hanya mengambil kamar pribadi kita, tetapi dia juga mengatakan akan membuat hotel kita menghilang dari Jiuzhou. Jia Wentian, tuan muda keluarga Jia. Kamu mengenalnya? Aku pernah mendengarnya. Hanya seorang pesolek bejat. Bertingkah semaunya pakai nama keluarga Jia. Seorang pria tak berguna. Orang tua apa yang baru saja kau katakan? Kau berani memakiku. Aku memakimu. Kau orang tua. Orang tua yang penuh kebencian itu. Mulutnya besar sekali. Memanggilku pesolek bejat. Kau ini apa? Aku tahu. Kau tidak berguna. Siapa sangka? Kau juga idiot. Apa kau tahu bahwa tindakanmu saat ini mungkin menyebabkan keluarga Jiamu menghilang dari Jiuzhou selamanya? Aku. Apa kau sudah gila? Kau berani buat keluarga Jia hilang dari Jiuzhou? Apa kau sedang bermimpi? Aku tentu saja tidak bisa, tapi dia bisa. Dia hanya seorang idiot. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki. Direktur Gao. Aku bahkan belum pernah, sejak aku kecil, ke Tiancheng. Saat kamu The membanggakanku, film was tolong jangan translated berlebihan. and narrated Dia bukan by hanya M pria tak Media. berguna. Dia juga seorang udip. Sampah seperti ini. Di keluarga Jiaku, bahkan tidak bisa menjadi anjing penjaga. Dan dia ingin keluarga Jiaku menghilang. Mimpi lelukan macam apa itu? Manajer Bai. Apakah Anda tahu posisi Anda saat ini? Lupakan hanya satu keluarga Jia. Bahkan jika 4 keluarga besar dari Tiancheng berkumpul, Anda bisa bubarkan mereka dengan jentik jari. Aku. Posisiku saat ini. Posisi apa? Generasi kedua kaya raya. Manajer Bai, apa yang Anda bicarakan? Aku mengacu pada posisi Anda sebagai manajer. Sekarang Anda cuma perlu telepon sekretaris Gao. Dan Anda akan mengerti. Ini tidak ada manajer baik. Anggap saja aku sebagai jadi Blazy Ming boleh. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Minum sampai tumbang. Minum sampai kita tumbang. Chow Yu. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Manajer Bai, Anda sudah bangun. Tadi malam apakah Anda yang membawa saya kembali?
Aku yang membawamu kembali. Kalau begitu, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Saya juga sedikit mabuk tadi malam. Setelah menidurkan Anda, saya tidak memperhatikan dan langsung berbaring. Tidak terjadi apa-apa di antara kita kan? Terjadi apa? Maksudku, The film was translated and narrated by M Media. berhenti, jangan bergerak. Manajer Bai, Anda mimisan. Kamu harus memakai pakaianmu dulu. Manajer Bai, apakah Anda jijik dengan bau alkohol di pakaian saya? Kamu, bagaimana situasimu saat ini? Apa kamu tidak tahu dirimu sendiri? Seorang gadis tidak seharusnya sembarangan memamerkan tubuhnya di depan seorang pria. Apa kamu tidak tahu? Pria wanita tak boleh sentuhan intim. Ayah saya memang mengajari saya itu, tapi dia meninggal sangat awal. Kamu belum pernah punya pacar. Gadis ini, kemampuan kerjanya cukup kuat, tapi pengetahuan fisiologisnya benar-benar non. Chow Yo, ingat ini. Di masa depan selain pacarmu, kamu tidak boleh melepas pakaianmu di depan orang lain. Kalau begitu manajer Bai, apakah Anda terhitung sebagai pacar saya? Lalu kan macam apa yang kamu buat? Aku sudah punya pacar. Besi Ming, apa kamu sudah bangun? Gawat. Kenapa dia kembali pada saat ini? Jika dia tahu tentang kita, bukankah aku pasti akan mati? Manajer Bai, apakah itu teman Anda di luar? Itu pacarku. Dia adalah orang yang bisa melepas pakaian di depan Anda. Sudah begini keadaannya, dan kamu masih berpikir untuk melepas pakaian. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan biarkan dia menemukanmu. Mengapa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan padamu. Cepat bersembunyi. Kenapa kamu lambat sekali? Aku bangun terlambat, jadi aku agak lambat. Malas sekali. Makan ini. Apa yang kamu lakukan? Terlalu panas, aku mengipasi diriku sendiri. Kamu kepanasan di cuaca seperti ini. Kamu tidak kekurangan ginjal kan? Apa yang kamu katakan? Pinggangku bagus, ginjalku bagus, tubuhku bagus. Aku tidak percaya. The film was translated Kenapa kita and tidak memeriksanya? narrated by M Kamu Media. sangat menyebalkan. Ayo cepat makan makananmu. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamar atas berantakan, belum kubersihkan. Sempurna, aku bantu bersihkan. Tempatmu seperti kandang babi. Ada apa denganmu sekarang? Tidak ada apa-apa. Kamar ini terlalu berantakan, aku belum membersihkannya. Bukankah aku takut bahwa itu akan memengaruhi citra yang kumiliki di pikiranmu? Kamu sudah menyewa apartemen ini dariku selama 5 tahun. Aku tahu seperti apa dirimu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak bermaksud menceramahimu, tapi kamu sudah dewasa, kamu perlu belajar. Bagaimana membersihkan tempatmu tahu? Lihat betapa berantakannya. Bagaimana kamu bisa hidup nyaman di sini? Ini. Ponsel ini. Ada apa dengan ponsel ini? Ini aku. Ini seharusnya bukan ponselmu kan? Dari mana ini berasal? Apa aku mengejutkanmu? Apakah ini kejutan yang kamu siapkan untukku? Hadiah kecilku.
Ya ya ya. Itu benar. Terima kasih. Ini pertama kalinya seorang pria memberiku hadiah. Itu hanya telepon itu saja. Bagimu ini hanya ponsel. Tapi bagiku ini berbeda. Aku mau berangkat kerja sekarang. Telepon itu. Gawat. Chow Yun. Chow Yun, apa yang terjadi? Tapi ponsel saya. Ponselmu diambil oleh pacarku. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengambilnya kembali untukmu. Tapi seluruh jadwal kerja saya seharian ada di sana semua. Aku memberimu cuti sehari. Beristirahatlah dengan baik selama sehari. Bagaimana itu bisa diterima? Saya sekretaris Anda. Tidak ada alasan bagi direktur untuk bekerja. Sementara sekretaris beristirahat. Kamu. Bukankah kamu sekretarisku? Aku menyuruhmu istirahat. Istirahat saja dengan baik, mengerti? Baiklah kalau begitu. Begitu baru benar. The film was Kamu harus translated kembali dulu. and narrated Aku by pasti. M Media. Akan ambil barangmu kembali. Oke. Kekacauan macam apa ini? Aku hanya bisa berdoa agar Dongbing tidak melihat ponsel itu. Kalau tidak, rahasia itu pasti akan terbongkar. Halo, Teman lama, apakah kamu tidak ingat aku? siapa ini? Halo, saya Wu Feng, teman sebangkumu. Wu Feng. Untuk apa kamu menelponku? Begini, ketua kelas kita Jiang Haibo berencana mengadakan reuni kelas malam ini. Tempatnya di Fuhai Yuntian. Apakah kamu ada waktu? Jadwalku agak padat. Sepertinya aku tidak bisa meluangkan waktu. Jika kamu luangkan pasti ada waktu kan? Kalau begitu sudah beres jam 7 malam ini. Jangan sampai terlambat. Halo. Reuni kelas. Kelompok itu selama 4 tahun. Kami tak bisa ucap 3 kalimat bareng. Reuni kelas apa yang teman sekelas adakan? Wu Feng. Bai Siming. Aku sudah lama menunggumu. Aku Wu Feng. Apa kamu tidak ingat aku? Maaf. Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Kamu ketua kelas sudah ada di sini. Ayo kita naik bersama. Ayo pergi. Bai tua, duduklah. Apakah di situ tempat yang seharusnya kamu duduki? Apakah tempat ini sudah terisi? Dechen, pelayan menyajikan hidangan di sini. Itu tidak nyaman. Aku secara khusus meminta Bai tua duduk di sini. Aku menyimpan tempat itu untukmu. Tempat dudukmu. Kalau begitu, Tidak apa-apa. karena semua orang sudah ada di sini, Jiang Haibo. mari kita mulai. Ketua kelas Anda Jeti Kaya Raya. Helian Ran. Saya dengar makan di sini di Fuhai Yuntian untuk 1 kali makan. Biayanya setidaknya 100.000 untuk permulaan. Bukan apa-apa. Saya baru saja membuka perusahaan kecil. Nilai pasarnya hanya beberapa juta. Beberapa juta tidak dianggap banyak. Ketua kelas Anda terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong Bai Siming, kamu yang paling rendah hati selama di sekolah. Sekarang setelah kamu lulus, apa yang kamu lakukan? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Jeti Anda hanya seorang karyawan. Bai Siming, tidakkah kamu lihat kamu menghalangi orang lain? Lui yang nona muda keluarga Lui Tiancheng. Kamu tidak punya kesadaran diri. The film was translated and narrated by M Luyan Media. ada di sini. Cepat duduklah. Sebenarnya orang yang paling rendah hati di kelas kita, masih Luyan kita. Dia adalah putri kecil dari keluarga Lu di Tiancheng. Keluarga Lu salah satu dari 4 keluarga besar Tiancheng. Ya.
Sekarang ini adalah 3 keluarga besar. Selain itu, status saya tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan orang yang, dalam semalam, membuat keluarga Jia menghilang, saya hanyalah orang biasa. Apel. Membuat keluarga Jia menghilang dalam semalam. Sosok yang sangat kuat macam apa itu? Sejauh yang saya tahu, sepertinya itu seseorang bernama Bai Ziming. Bai Ziming. Tidak mungkin itu. Teman sekelas kita Bai Ziming kan? Ketua kelas Anda benar-benar tahu cara bercanda. Bai Ziming itu hanyalah seorang karyawan. 3.000 yuan sebulan sudah dianggap banyak baginya. Dia mungkin bahkan tidak sebaik pelayan keluarga Jia. Benar. Tapi itu keberuntungan Bai Ziming. Karena dia berbagi nama yang sama dengan orang itu. Hanya nama yang sama. Bukankah kamu sudah keterlaluan? Apakah Bai Ziming ayahmu? Apa urusanmu? Kenapa kamu begitu bersemangat membelanya? Apa katamu? Apa katamu? Mau berkelahi ayo. Ayo pukul aku. Kau pikir aku takut padamu ayo. Baiklah baiklah. Kita semua di sini teman sekelas. Mari kita semua sedikit lebih sopan satu sama lain. Ngomong-ngomong Luyan. Apakah itu Anda? Apa? Anda yang lawan keluarga Jia. Kamu salah mengira aku orang lain. Baiklah Luyan. Bai Ziming ini hanyalah pekerja sewaan rendahan. Itu hanya kebetulan nama saja. Ngomong-ngomong Bai Ziming. Bagaimana kamu bisa datang ke sini hari ini? Aku datang ke sini dengan taksi. Ketua kelas apa yang saya katakan? Seseorang seperti dia, jelas tidak mampu membeli mobil. Tepat sekali. Sama seperti ini. Dan seseorang buru-buru membela tuannya. Kamu. Baiklah, baiklah. Meskipun Bai Ziming ini belum mencapai banyak kesuksesan. Tapi untungnya dia masih muda. Muda. Dia bisa hasilkan lebih banyak uang buat bosnya. Bai Ziming tolong jangan marah. Semua orang hanya mengatakan yang sebenarnya itu saja. Aku mau ke kamar kecil. Aku minta maaf. Aku juga pergi. Hanya seorang karyawan. The film was Kalau bukan, translated karena and ketua kelas, narrated dia by tidak M. akan bisa Media. masuk ke tempat ini seumur hidupnya. Benar sekali. Dia sama sekali tidak seperti ketua kelas kita, yang begitu muda dan berprestasi. Ketua kelas, tolong jangan lupakan kami, teman-teman sekelas lama Anda. Baiklah. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Ketua kelas sungguh murah hati, ketua kelas luar biasa. Tuan Bai, Manajer Wu. Kamu terburu-buru sekali. Apa yang terjadi? saya dengar Tuan Bai, Anda sedang mengadakan reuni kelas di lantai atas. Saya baru saja akan naik dan menawarkan Anda bersulan. Tidak perlu. Mereka semua teman sekelas, dan mereka semua suka pamer. Lagi pula aku tidak akrab dengan mereka. Begitu. Kalau begitu mengenai pengaturan perjamuan Tuan Bai. Makanan dan minuman, kamu bisa menyajikannya seperti biasa. Karena mereka teman sekelas, tagihannya akan dibebankan padaku. Saya mengerti. Tuan Bai, saya akan kembali ke tugas saya sekarang. Silakan, silakan. Permintaan maafku, aku menunda semua orang. Saya pikir Anda terlalu malu untuk tinggal dan sudah melarikan diri. Sungguh mengherankan Anda masih punya muka untuk kembali. Yanra, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bai Ziming tolong jangan dimasukkan ke hati. Yanran tidak bermaksud apa-apa dengan ucapannya itu. Lihat, hidangannya sudah disajikan, kamu harus makan lebih banyak. Bagaimanapun ini pertama kalinya kamu menyantap hidangan ini. Tidak seperti aku sudah menjadi pelanggan tetap di sini. Tidak apa-apa, aku merasa makanan di sini agak kurang enak. Kami memanggilmu Gendot, dan kamu mulai menyombongkan diri. Jika ketua kelas tidak membayar ini, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk datang ke sini untuk makan. Tapi aku sudah datang ke hotel ini berkali-kali. Dia sudah ke sini beberapa kali. Kamu datang ke sini buat ngemis makan. Wang Dechen. Tidak bisakah kamu diam saja? Lihat dia mulai membela tuannya lagi. Cukup. Jika kalian berdua berdebat lagi, keluar dan berdebatlah. Bai Ziming, aku minta maaf padamu atas nama mereka. Aku bersulang untukmu. Lupakan minumannya. Ada apa? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku ketua kelas tidak pantas minum bersamamu? Tidak aku.
Aku tidak bermaksud begitu. Ketua kelas bersulang itu kehormatan untuk Anda. Jangan tolak bersulang nanti dipaksa minum hukuman. Baiklah, mari kita berhenti di sini saja. Benar. Dachen. Kamu minta maaf pada Bai Ziming juga. Ayo Bai Ziming, aku bersulang untukmu. Baiklah, aku akan bersulang untukmu. Jangan minum alkohol ini. Luyan, kemarilah aku bersulang untukmu. Saya tidak minum alkohol. Tidak apa-apa. Benar Luyan. Kenapa pacarmu tidak datang? Saya tidak punya pacar. Itu sungguh disayangkan. Hei pria, seperti apa yang kamu suka? Kalau begitu aku akan mencarikan untukmu. Saya menyukai seseorang seperti Bai Ziming. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang Luyan bicarakan? Seharusnya, Bai Zimin yang menyebabkan kejatuhan keluarga Jia itu kan? Benar dan juga, jangan panggil saya Luyan. Kita tidak akrab satu sama lain. Aku sudah punya pacar. Jangan menyukaiku. Bai Ziming. Luyan sedang membicarakan Bai Ziming yang menyebabkan kejatuhan keluarga Jia. Apa hubungannya denganmu? Ya, dia hanyalah pria yang tidak berguna. Saya benar-benar tidak tahu wanita macam apa yang bisa menyukai Anda. Pacar-pacarku tidak buta. Dan dia sangat cantik. Anda sama sekali tidak punya kemampuan. Tetapi Anda sangat pandai menyombongkan diri. Pacar Anda cantik. Bawa dia keluar agar kita semua bisa melihatnya. Aku akan membawanya. Agar kamu tidak menuduhku berbohong. Halo. Halo Dongbing. Bisakah kamu datang ke Hotel Fuhai Yuntian? Bai Ziming, kamu terdengar mabuk. Tidak, aku tidak. Semua orang di reuni kelas bersulang untukku. Tapi kamu tidak seharusnya minum sebanyak itu. Lihat, kamu bahkan hampir tidak bisa bicara dengan jelas. Aku tidak mabuk. Bisakah kamu datang? Tunggu, aku akan segera ke sana. Pacarku akan segera datang. Berakting cukup meyakinkan. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Menyewa seorang aktris pasti menghabiskan banyak uang. Heian Rain dan kalian semua. Apakah kalian semua benar-benar perlu menargetkannya seperti ini? Apakah Bai Ziming memprovokasi atau menyinggung kalian? Wu Feng, mengapa Anda begitu agresif terhadap kami? Bai Ziming sendiri tidak punya kemampuan. Dan kami tidak diizinkan membicarakannya. Dia selalu tidak berguna. Lihatlah kalian semua. Hanya tahu cara membandingkan diri dan menjilat orang lain. Kalian lebih buruk darinya. Katakan dengan jelas siapa yang menjilat ketua kelas. Aku tidak pernah bilang kamu menjilat. Lihatlah dirimu. Jelas ketua kelas hanya menyukai Luyan. Apakah dia pernah melihatmu dengan benar? Wu Feng, apakah Anda ingin mati? Wu Feng, jelaskan apa yang baru saja kamu katakan. Artinya persis seperti yang diucapkan. Aku memberitahumu dan ketua kelasmu juga. Sudah jelas bahwa Luyan hanya menyukai Ziming. Apa hubungannya denganmu? Apakah dia melihatmu? Dia tidak melihatmu kan? Wu Feng, sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apa tidak tahan malu? Topengnya sudah terbongkar. Membosankan. Luyan, dengarkan aku. Bai tua, bangunlah. Aku kenyang. Ketua Dong, kenapa Anda datang? Anda bahkan tidak memberitahu saya, agar saya bisa menjamu Anda dengan layak. Bangun Bai tua. Bai Ziming, apa kamu baik-baik saja? Bai tua, bangun, ada wanita cantik mencarimu. Bai Ziming. Mungkinkah pacar yang disebutkan Bai Ziming adalah dia? The Bangunlah. film was translated and narrated by Dongbing. M Media. Kenapa kamu datang? Apakah semua orang melihat itu? Ini pacarku. Dia adalah wanita tercantik di dunia. Dan kamu bilang, kamu tidak mabuk. Kalau kau ulangi, aku tak akan jaga lagi. Permisi semuanya. Aku akan membawa Bai Ziming pergi sekarang. Ketua Donga, apakah Anda tidak ingat saya? Saya Jiang Haibo. Saya membahas kerjasama dengan Anda 2 hari yang lalu. Maafkan aku. Aku tidak sedang membahas pekerjaan sekarang. Ketua Dong, ketika Bai Ziming masih sekolah, saya cukup banyak membantunya.
Bukankah Anda baru saja bilang bahwa Bai Zimi adalah pekerja bergaji? Ada apa? Apakah Anda mulai menjilat sekarang? Menyingkirlah. Saya rasa ini bukan reuni kelas. Ini adalah kompetisi kekayaan, ayo kita pergi. Dia hanyalah gigolo itu saja. Saya pergi sekarang. Saya akan mengantar Anda keluar. Saya harus pergi menyelesaikan tagihan juga. Orang itu adalah manajer Wu dari Fuhai Yuntian. Kekayaannya tak terukur. Ketua kelas. Apakah Bai Zimin juga mengenal manajer Wu? Tidak mungkin. Manajer Wu. Apel. Manajer Wu, saya di sini untuk menyelesaikan tagihan konsumsi Anda. Tuan Bai sudah menyelesaikannya. Mungkinkah Tuan Bai itu Bai Ziming? Tuan Bai tidak lain adalah Ketua Hotel Fuhai Yuntian kami. Apel. Manajer Wu, Tuan Bai yang Anda sebutkan, apakah dia berhubungan dengan keluarga Jia? Beberapa hari yang lalu, memang ada tuan muda bermarga Jia yang datang untuk memprovokasi Tuan Bai kami. Namun, Tuan Bai kami memusnahkan seluruh keluarganya. Untuk apa Anda menanyakan ini? Itu bukan nama yang sama. Dia Bai Zaiming, penghancur keluarga Jia. Tidak mungkin. Dia hanya pekerja rendahan, tidak mungkin. Kau pikir kau ini siapa? Berani berbicara tentang Tuan Bai seperti itu? Tuan Bai pertimbangkan hubungan mantan teman sekelas. Itulah mengapa dia tidak repot-repot berdebat dengan Anda. Tapi jangan samakan saya dengan Tuan Bai. Anda seharusnya merasa beruntung bahwa setelah menghina Tuan Bai, Anda masih bisa berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Sekarang, sebelum saya kehilangan kesabaran, cepatlah pergi dan Iang. Jangan sampai saya melihat Anda lagi. Saya tahu dia bukan hanya seorang karyawan. Mengapa kalian semua menatap saya? Mana saya tahu. Dia begitu kuat, namun dia masih harus berpura-pura jadi babi makan harimau. Apakah saya salah? Saya ditipu olehnya. Saya tidak salah. Lihatlah kekacauan yang kau buat. Aku tahu kamu tidak akan menghindariku tanpa alasan. Aku bahkan mengira ponsel ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku. Jadi ini sudah milik orang lain. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta pada orang lain? Chow Yui, Xiao Yui, kamu jangan melepas pakaianmu di depan pria lain. kalian. Apakah kamu sudah berhubungan? Tidak, itu tidak benar. Kamu tidak punya pengetahuan fisiologis dasar. Kamu, tunggu sebentar lagi, aku akan memperkenalkan pacarku padamu. Dan biarkan dia mengajarkan pengetahuan ini padamu. Sekretaris apa? Dia hanya memiliki kemampuan kerja yang kuat. Sebenarnya dia seperti selembar kertas kosong. Jangan melepas pakaianmu di depanku. Itu akan membuat Dong Bing salah paham. Pria terhormat sepertiku yang bisa memberitahumu semua hal ini jarang ada. Kamu harus diam-diam bersukacita. Bai Ziming. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak akan pernah minum sebanyak ini lagi. Gawat. Bukankah ini ponsel Chow Yul? Kenapa ada padaku? Aku ingat mengundang Lung Bing kemarin. Dia tidak mungkin melihat rahasiaku dan salah paham padaku, kan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku mengatakan, kami hanya tidur bersama, dan tidak terjadi apa-apa? Bahkan hantu pun tidak akan percaya itu. Tidak, aku harus pergi ke perusahaan dulu dan melihat. Entah aku hidup atau mati. Aku harus jelaskan semua ke Dong Bing. Chow Yu dibawa pergi Dong Bing oleh seseorang bernama
Apakah kamu yakin bahwa orang itu bernama Gungbing? Benar. Dia juga bilang dia pacarmu. Dia cari Cao Yu untuk konfirmasi tentangmu. Ada apa Bai Zimin? Gawat, aku akan mati. Harem akan terbakar. Harem. Paman Gao, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu sekarang. Aku akan pergi. Jika ada sesuatu yang muncul di perusahaan kamu tangani dulu. Aku pergi sekarang. Harem Cheo Yun. Bai Ziming ini benar-benar bajingan. Bai Zimin, kenapa kamu ada di sini? Manajer Bai, Nona Dong minta saya bergabung, bahas pengetahuan fisiologis. Ini semua demi. Anak ini hanya bicara omong kosong. Aku sudah tahu tentang kamu membohongiku. Bukannya aku ingin mengkritikmu Bai Zimin, tapi di matamu, apakah aku seorang wanita yang begitu tidak masuk akal? Benarkah begitu? Tidak, bagaimana The mungkin. film was Dongbing di mataku translated and akan selalu narrated gagah, by M Media. tampan dan mempesona, dan berpenampilan biasa. Diamlah. Dongbing, aku tidak sengaja mencoba untuk tidak memberitahumu. Hanya saja masalahnya benar-benar terlalu mudah disalahpahami. Jika kamu telah mengambil keuntungan darinya dan menyakiti Cheo Yui, maka kamu benar-benar akan lebih buruk daripada binatang. Bagaimana mungkin? Setelah kejadian itu, aku selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Manajer Bai, saya sekretaris Anda. Bagaimana saya bisa menjadi adik perempuan Anda? Aku lebih tua darimu. Apapun yang kukatakan tentang dirimu itulah dirimu. Aku tahu, Tuan Kong telah menunjukkan kebaikan padamu. Tapi dia tidak pernah mengatakan, kamu tidak bisa mengakui Bai Zimin sebagai kakak laki-laki. Itu benar. Jadi dengarkan saja Bai Zimin. Anggap saja dia sebagai kakak laki-laki. Jika dia membulimu, katakan saja padaku. Dan lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Di mana Bai Ziming? Keluar sini. Lucian, saudara laki-laki Luyan. Siapa kamu? Kau yang berbohong. Pada adikku kan. Apa aku mengenalmu? Saya Lui Shenqi. Tuan muda ketiga dari keluarga Lui di Tiancheng. Luyan adalah adikku. Aku ingat sekarang. Aku ingat. Bajingan, kau benar-benar berani membohongi adikku. Aku hampir tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku berbohong pada kakakmu? Kau masih berani membantah adikku. Sejak dia kembali kemarin terus-menerus menggumamkan namamu. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan benar. Dan dia sendiri yang bilang kau membohonginya. Kau bajingan. Dan kau masih mau menyangkalnya. Baiklah, bagaimana kamu mendapatkan yang lain? Kenapa kamu mengatakan yang lain? Aku memang mengakui bahwa dia adalah teman sekelasku. Tapi selama sekolah, aku tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengannya. Bagaimana mungkin aku berbohong pada? Bajingan, kau sudah selesai dengan adikku. Dan sekarang kau tidak mau bertanggung jawab begitu. Kau sampan. Kamu harus menjelaskan dirimu dengan jelas. Jangan buat aku tuntut kau karena pencemaran nama baik. Serius, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Bagaimana aku menyakiti kakakmu? Kakak jangan takut. Semua orang di keluarga Lu kita tak akan biarkan kau rugi. Kakak, dialah orangnya yang membuat keluarga Jia menghilang. Apa yang kau katakan? Jika Anda tidak ingin keluarga Lu kita ikut menghilang juga, sebaiknya Anda lepaskan dia sekarang. Baik, Tuan Bai. Bagaimana jika saya katakan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman? Maukah Anda mempercayainya? Percaya padamu. Tepat pada waktunya, kakakmu ada di sini. Ayo biar aku tanya kamu. Bagaimana aku menipumu? Mengapa Anda menyangkalnya? Apa? Tadi malam di hotel. Mengapa Anda menyangkal identitas Anda? Aku tidak. Apa yang kamu ingin The aku film was akui? translated Aku tidak ingin menimbulkan and masalah narrated lagi. by Aku M ingin dengan Media. damai menjadi pewaris kaya. Bukankah itu bagus? Saya menyukai Anda. Mari kita menikah. Apa kamu tidak lihat? Kakakmu punya masalah dengan otaknya. Jangan pedulikan kakak saya. Kita bisa pergi hari ini untuk mendaftarkan pernikahan kita. Lalu kan macam apa yang kamu buat? Aku sudah punya pacar. Saya tidak peduli. Aku peduli. Kenapa aku tidak menyadari di sekolah bahwa kamu adalah orang gila seperti itu? Sungguh. Halo, Bai tua, di mana kau? aku di perusahaan pacarku. Bai tua, aku mohon padamu. Selamatkan aku. Wu Feng, kamu di mana? Saya di grup Shuoyi. Mereka menempatkan saya. Halo.
Apakah ada yang tahu grup Suoyi di sini? Kurasa aku pernah mendengarnya. Itu adalah perusahaan Fortune Global 500. Tian Qi memiliki catatannya. Gu Zhenguo ada di perusahaan ini. Gu Zhenguo. Ya, wakil ketua Tian Qi. Dan juga atasan Anda. Aku tidak bisa terlalu mengkhawatirkan hal itu sekarang. Aku harus cepat-cepat pergi ke tempat itu. Apa namanya? Perusahaan yang bernama Suoyi atau semacamnya itu. Cepat ambil mobilku dan pergilah. Bai Ximing. Tidak, tunggu. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kami benar-benar hanya teman sekelas. Bukan itu maksudku. Pulanglah lebih awal. Masalah apa yang mungkin terjadi? Kenapa terburu-buru? Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Baitul, Kau harus tenang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? ketika saya datang bekerja hari ini, mereka bilang saya menggelapkan dana publik. Genap 1 triliun. Saya hanyalah seorang karyawan. Lupakan soal menggelapkan dana publik. Bahkan jika saya mau, saya tidak akan berani menyentuh uang sebanyak itu. Salah gunakan dana perusahaan untuk pribadi. Jumlah besar bisa kena penjara seumur hidup. Apa? Baik tua saya tidak melakukannya. Saya sungguh tidak menggelapkan dana publik. Tolong saya. Tolong saya. Jangan khawatir. Aku di sini. Sungguh sombong. Anda adalah Bai Ziming benar. Kau pikir jadi manajer Tian Qi Bu Bian. memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda suka. Siapa kau? Saya, Gu Beian. Manajer Bai. Dia adalah satu-satunya putra Gu Zhenguo. Tuan Gu. Di antara kita, pasti ada banyak kesalahpahaman. Temanku. Dia hanyalah karyawan rendahan. Mustahil baginya untuk menggelapkan uang sebesar itu. The film was Tertulis di sini hitam di translated atas and putih. narrated Dan ada by tanda M. tangan Media. pribadi. Teman Anda Wu Fan. Lihatlah. Manajer Bai. Itu nyata? Tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatanganinya. Buktinya sudah meyakinkan. Apakah Anda masih mencoba membantah? Tuan Gu, tolong jangan cemas dulu. Mungkin saja orang lain yang menyalahgunakan dana publik itu. Sedangkan temanku, dia hanya menandatangani dokumen itu. Sepertinya, Anda berniat melindunginya. Jika temanku tidak bersalah, maka aku pasti akan mencari keadilan untuknya. Posisi manajer Tian Qi bukan untuk salah gunakan kuasa demi untung pribadi. Salah gunakan kuasa demi untung pribadi. Aku tidak melakukannya. Lalu apa sebenarnya yang Anda lakukan sekarang? Anda melindungi seorang kriminal yang menggelapkan sejumlah besar dana publik. Bukan itu masalahnya. Tujuanku datang ke sini justru untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kenapa selidiki kalau bukti sudah jelas? Kalau begitu Tuan Gu, mengapa kau bersikeras berpegangan pada dokumen ini dan menolak melepaskannya, sekaligus menolak permintaan kami untuk penyelidikan? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya menggelapkan dana publik ini? Aku tidak berani mencurigaimu. Kami hanya ingin, dengan benar, menyelidiki kembali masalah ini. Bai Ziming, beraninya Anda begitu lancang. Ini adalah grup Shuai. Kapan giliran Anda untuk ikut campur? Manajer Bai adalah manajer resmi Tian Qi. Dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan menyelidiki insiden ini. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Dia hanyalah seorang manajer kecil. Benar. Ayah saya adalah atasan langsungnya. Ayah saya sudah menyetujui hasil dari masalah ini. Bagaimana mungkin giliran manajer kecil seperti dia untuk mengajukan keberatan? Anda pikir Anda siapa, Bai Ziming? Itu adalah masalah antara aku dan Direktur Gu. Bukan urusanmu untuk menyela. Benarkah begitu? Gu Zhenguo. Saya ingin mendengar. Wawasan brilian apa yang dimiliki manajer Bai Ziming kan? Saya tidak menyangka. Seorang manajer kecil, baru menjabat kurang dari 1 bulan, benar-benar akan mengabaikan bahkan saya. Jika ini terus berlanjut, akhirnya kau abaikan seluruh Tian Qi juga. Aku tidak pernah bermaksud mengabaikanmu. Hanya saja mengenai insiden ini, penyalahgunaan dana publik. Aku menyatakan keraguanku. Aku meminta penyelidikan ulang. Bai Ziming, beraninya Anda. Sebagai wakil ketua Tian Qi, hasil dari keputusan, Anda berani mempertanyakannya. Apalagi yang Anda takut lakukan. Ada banyak hal yang tidak berani kulakukan, tetapi masalah ini tidak termasuk di antaranya. Bai Ziming, Anda sekarang dipecat. Mulai sekarang, Anda bukan lagi karyawan Tian Qi. Ketua Gu, Anda tidak bisa melakukan ini. Manajer Bai secara pribadi diatur oleh Kung Fin untuk bergabung dengan Tian Qi. Jadi kenapa? Kong Fan hanyalah seorang sekretaris. Jika dia punya kemampuan, suruh dia datang mencari saya sendiri.
Tebakan Anda benar. Itu memang saya. Kau tak lagi jadi manajer Tianqi. Di depan saya, Anda lebih buruk daripada seekor anjing. Apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Baik tua. Saya minta maaf. Saya menyeret Anda ke dalam masalah ini. Apa yang perlu disesali? Dulu, ketika kau berdiri di sisiku dan membelaku, tekanan yang kau hadapi tidak kalah dari ini. Jangan khawatir. Selama kau tidak bersalah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Jika aku membantunya membayar kembali 1 triliun ini, apakah masalah ini akan selesai? Selama Anda bisa mengisi lubang 1 triliun itu, ayah saya dan saya bisa mempertimbangkan untuk tidak menuntut pertanggungjawaban ini. Baiklah. 1 triliun ini, aku akan membayarnya kembali untuknya. Manajer Bai, Anda tidak bisa. Ini adalah seluruh kekayaan Anda. Bagaimana kau The tahu? film was translated Saya and melihatnya saat narrated memproses by M. prosedur Media. orientasi Anda. Beberapa hal lebih penting daripada uang. Baik tua, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya menerima tanggung jawab untuk masalah ini. Ini bukan salahmu. Menerima apa? Baik. Dengan hasil ini, apakah kau puas? Bai Siming, bisakah Anda lebih bodoh lagi? Hanya demi sampah ini, Anda mengorbankan seluruh kekayaan Anda. Dia adalah temanku. Sungguh seorang temang. Selama Anda bisa menutupi 1 triliun ini, pertanggungjawaban sampah ini tidak akan saya tuntut. Namun Bai Siming, 1 triliun yang ditinggalkan ayah Anda ini, jika hilang, Anda akan menjadi sampah. Apakah Anda masih yakin ingin melakukan ini? Dari mana semua omong kosong ini berasal? Bajingan, kalau begitu saya akan menuruti Anda. Wakel Ketua Gu, and the Hanya Karina Sedikit Kedadak Sapatan, Melika Posisi Kuka Saya, Apaka and the Britannia Kepada Saya Terlebih Dahulu, Kakek Xian, Pamankong. Anad Bake. Antara Persahabatan dan Kuntungan. Etnamas Memili Persahabatan. Vegas, saya tidak salah menilai Anda. Singguhai, apakah Anda akan melindungi mereka juga? Jangan berbicara terlalu kasar. Apa maksud Anda dengan melindunginya? Baizi Ming sekalai lagi. Tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana ini menjadi melindunginya? Kakek Xian. Dia baru saja memberitahuku secara pribadi bahwa dia mencuri 1 triliun ini. Anda bicara omong kosong. Apakah itu benar-benar masalahnya? Zheng Tua, jangan dengar klaimnya yang tak berdasar. Saya baru saja mengonfirmasi bukti. Dengannya sekali lagi. Bukti. Maksud Anda ini? Tepat sekali. Baik kesaksian manusia maupun bukti fisik semuanya ada. Di dalam ini, bahkan ada tanda tangan pribadi Wu Fan. Apa yang saya selidiki? Bagaimana Anda bisa mengatakan ini bukan kebenaran? Singguhai, saya tahu Anda ingin melindungi cucu baptis Anda. Tetapi, Anda perlu berpikir dengan hati-hati tentang konsekuensi dari Anda sebagai ketua Tianqi. Memutarbalikkan benar dan salah. Konsekuensi macam apa yang akan ditimbulkan oleh hal itu? Jadi Anda masih tahu saya adalah ketua Tianqi. Tapi siapa yang memberi Anda hak dan keberanian? Untuk bersikap begitu langkang di depan saya. Wakil ketua Gu. Di mana Anda? Apakah Anda benar-benar mengakui saya sebagai ketua? Shalfan. Tunjukkan bukti kepada mereka. Ayah, jumlah 1 triliun. Bukankah itu terlalu besar? Jika kita ketahuan, bahkan jika Anda adalah wakil ketua Tianqi, tidak mungkin Anda bisa melindungi kita. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan segalanya. Nanti Anda akan mengambil dokumen ini. Cari kambing hitam untuk tanda tangan. Pada saat itu, dia tak bisa bersihkan nama meski lompat ke Sungai Kuning. Dan kita akan benar-benar bebas dari rasa khawatir. Pengawasan ini, orang-orang di ruang pemantauan, sudah lama saya ganti. Ketika saatnya tiba, hapus video pendek ini. Tak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Wakil ketua gue, tidak menyangka ini kan. Video pengawasan ini masih bisa dipulihkan. Itu semua dia. Dialah yang membuat saya melakukannya. Dia. Itu semua Anda. Aku sedang membicarakanmu. Untuk apa kau berpura-pura? Grup Tianqi. Ketua Bai, ini adalah daftar karyawan baru. Tinggalkan saja di sana, aku akan melihatnya besok. Tapi beberapa orang itu semuanya masih menunggumu. Kalau begitu kau pergilah. Dulu, ketika aku pertama kali datang ke Tianqi, Paman Kong juga menjagaku. Kalau begitu sudah beres, istriku masih menungguku di rumah. Jadi kita bisa pergi menemui kakek Seng bersama. Ketua Zheng, Orang tua itu hanyalah bajingan tua. Kalau mau pensiun bilang langsung. Mengapa dia harus mengatur semacam ujian?
Itu membuatku saat itu benar-benar percaya aku bisa menikmati kehidupan generasi kedua orang kaya. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Istriku masih menungguku di rumah. Aku menyerahkan urusan perusahaan padamu.